sambil mengecek juga hasilnya. PT Bio Farma, ini PT asli loh. Hah? Iya ya Pak? Iya, ini BUMN. Bukan Kimia Farma ya? Jangan sampai logonya sama. Enggak Pak. Oke. Kimia Farma. Iya, ini perusahaan besar ini. Ini yang buat vaksin di Bandung, Pasteur. Oke. Tanggal mulai 30 November 2025 ini benar. Ini berdasarkan dari tanggal cut off atau tanggal opening trial balance. Ya, 30 November 2025. Terus mata uang rupiah udah benar. Kemudian metode HPP-nya average betul. Nah, ini filenya itu nanti kalian buat dalam bentuk bit.ly. Ya, bit.ly. Terus ini kenapa dikuningin juga ini? Ini kan dari kuningin harusnya. Oke. Ini bukan 2024. 2025 dan bukan 31 Desember. Tapi 30 November sesuai dengan yang di atas. Ya. Itu tanggal cut off-nya. 30 November. Terus periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2025 udah benar. Ini oke, ini oke, oke. Dah. Aman sih? Aman ya. Nah, yang bagian ini saya harus cross check. Bentar ya. Oke, dah. Berikutnya kita lihat di sini perusahaan PKP. Berarti dilihat di company identity-nya PKP, oke. Ini NPWP, oke. Dan clear. Arti juga nanti cek ya. Aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan ini berkaitan dengan kebijakan aset tetap. Kebijakan aset tetap itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan menetapkan metode penyusutannya. Ada di mana? Bagaimana? Kebijakan harusnya ada Di bawah company profile. di bawah. Di bawah company profile. Ini aja nih accounting policy depreciation. Ini ada di. Oke, di sini ada beberapa apa namanya ya, aset tetap, building, vehicle, furniture, warehouse, office equipment. Pertanyaan saya, apakah semuanya ini ada per November? Ada semua. Oke. Terus untuk yang amortisasi intangible asetnya mana? Belum saya update modelnya. Masih di Excel. Berarti dimasukin amortisasi juga, meskipun cuma satu ya. Terus pertanyaan saya, intangible aset kalian apa? Saya franchise. Franchise, warna laba. Oke. Itu pengakuan tahunnya sudah ditentuin? Berapa tahun? Udah Pak. Berapa tahun? 8. 8 tahun. Metodenya juga sudah?
Straight lagi. Tabel depresiasi sama amortisasinya udah dibuat? Di Excel. Terus saya. Oke. Berikutnya, penjualan. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Ada kebijakan terkait dengan ini? Jadi ketika melakukan penjualan itu pasti diawali dengan yang namanya pengiriman quotation kepada pelanggan. Ada? Soalnya di sini udah selesai ya. Ini udah tax policy. Berarti nggak ada kaitannya dengan sales, penjualan. Harusnya dibunyikan ya. Modulnya belum saya update lagi. Modulnya belum saya update lagi. Oke. Terus retur. Kebijakan retur ada di mana? Ada kebijakan retur. Di record ini tentang ini sih Pak. Pencatatan proses retur belum. Di mana di poin berapa? 132. 1.32. 2. 1.32. Oh enggak gini. Retur itu kebijakannya gini, misalnya ada pelanggan yang merasa barang yang sudah kita kirim itu rusak. Proses returnya kayak gimana kebijakan kita? Oh misalnya barang dikirimkan lagi ke kita. Proses pengiriman barang itu siapa yang nanggung misalnya? Terus habis itu setelah dikirimkan barang yang rusak itu, apa kompensasinya? Apakah dia dikasih uang tunai, kemudian dikasih barang baru? Ya itu kebijakan kalian. Ya. Terus kalau dia kredit misalnya, penjualan kredit, terus belum dilunasi tapi ternyata barangnya rusak. Nah berarti itu mekanismenya kayak gimana juga? Pasti barangnya dikembalikan dulu. Habis itu kompensasinya apa? Biasanya nilai piutangnya harus dikurangi. Nah, itu harus muncul di kebijakan. Terus di transaksi kalian pakai bukti transaksi apa untuk retur? Nota kredit. Nota kredit untuk retur penjualan. Itu retur penjualannya itu di saat penjualan kredit atau tunai? Kredit. Kredit. Dia belum lunasin? Belum. Retur? Iya. Oke, berarti itu nota kredit. Saya kurangin piutang. Mengurangi piutang. Oke. Berarti harus munculnya di sini. Terus pada saat dia retur, apakah dia dapat kompensasi uang di bukti transaksi itu? Enggak, hanya mengurangi piutang aja. Oke. Masukin di kebijakan. Perusahaan memberikan syarat dan tenggat waktu pelunasan, termin. Ada nggak kebijakan termin penjualan kredit? N430, 2/10, N430, ada? Belum. Nggak ada, oke, tambahin. Bagian accounting membuat PO kepada pemasok pemilik terpilih. Ada di kebijakan pembelian, purchasing policy-nya. Ini di transaksi ada, nih Keisha? Ada. Di policy-nya nggak ada? Belum. Oke, tambahin. Persediaan. Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang diajukan. Ada polisinya? Ada transaksinya? Oke. Gudang yang dimiliki perusahaan dua. Oke. Ini sama. Udah clear. Pajak. Pajak berarti kita harusnya masuk ke tax policy ya. Coba saya cross check dulu tax policy-nya yang bagian VAT. Ini
minggu depan udah harus di ini. Ini minggu 13 loh. Ya. PAT artikel teks 12%. Nah, cuman di sini harus dimunculin ya 12% itu mestinya harus DPP dari 11/12 ya. Bukan langsung dikalikan 12%. Ya nanti dibunyikan ya di bagian value edit rate-nya ya. Oke, nah clear di aman bagian ini. Ada yang perlu di Oke, nah saya lanjut ya. Nanti kalau misalnya mau nanya aja. Oke, berikutnya kita masuk ke impor data. Mungkin sebelum saya masuk ke impor data, saya lompat dulu deh ke bagian apa ya? Ini dia. Ini udah benar, periodenya Desember 2025. Ini proses akhir bulannya juga udah betul, 30 November 2025. Clear? Sama di? Oke. Baik, kita lanjut. Kita bedah data Excel-nya. Oke, ini saya bandingkan dengan yang mana nih? Akunnya Pak. TB opening. Di draft transaksi. Ini? Iya. Ini udah paling update kan? Iya Pak. Oke. Ini saya bandingkan dengan yang di Accurate. Nah, cuman sebelum masuk ke sini, mestinya di modul itu masuk ke COA kan? Chart of account. Iya. Ada di atas. Di mana nih COA? Oke, ini. Aset, current aset. Dibuatnya kayak gini. Ini lebih detail dibandingkannya di TB. Ya udah, berarti saya lihat dulu aja lagi sini. Aset. Oke. Ini kenapa di bold? Nggak boleh. Biar jelas aja mana. Oh, enggak, jangan di bold. Kenapa dia masuk OCAS? Nah itu saya bingung Pak. Dia kan pilihannya itu cuma ada aset tetap dan aset lancar lainnya gitu. Kalau aset ada itu masuk di mana? Ini terlalu general, di Accurate nggak bisa. Dia harus langsung spesifik. Masuk aset lancar, nah baru dia bisa. Kalau aset secara general nggak bisa. Berarti kamu yang bagian aset itu eliminasi. Karena kita tidak mengcover yang umum. Sama nih ya kayak liabilities ya di sini. Sama equity, revenue, ya udah itulah ya. Oke, berarti di sini mulainya dari aset lancar, Pak. Oke, mungkin saya langsung ke bagian ini aja ya. Cuman di sini saya lihat akun induk dan akun anak. Misalnya di sini, ini kan ada akun induk nih, aset lancar. Iya. Tapi cuma segini doang. Ininya bukan aset lancar. Aset lancar loh. Ya kan? Lihat aja di sini. Ini aset lancar. Mestinya ini juga masuk. Ya. Oke. Ya pokoknya nanti di cross check lah ya yang di situ. Terus yang di tipe akun. Tipe akun itu ada bank. Bank itu berkaitan dengan kas.
tunai fisik sama kas yang ada di bank. Plus ada petty cash juga atau kas kecil. Oke. Nah, cuman ini kayaknya kalau di sini nggak ada IDR-nya, jadi lebih baik disamain aja dengan yang ada di modul. Piutang dagang itu ARE, oke. Persediaan itu INTM, oke. Ini masuknya OCAS, oke. Terus di sini aset tetap FAS ini fixed asset, oke. Tanah, bangunan, oke. Ini depre, pas depre, pas depre. Nah, yang franchise kalau berdasarkan di slide-nya saya itu memang maksudnya OAS. Cuman supaya dia bisa masuk ke dalam perhitungan amortisasi di accurate, dia masuknya di FAS. Ya. Gitu. Ini yang waralaba ya. Jadi ini maksudnya FAS. Oke. Terus APAI. Tuh, APAI-nya banyak banget. APAI itu khusus untuk utang ke pemasok. Ini bukan dong. Ya. Jadi hanya utang usaha aja. Yang ini enggak. Ya berarti ini artinya yang apa jadinya? Other current liability, OCLY ya. Nah. Utang wesel. Utang wesel ini di kalian berapa tahun? Karena utang wesel itu bisa 1 tahun, bisa di atas 1 tahun. Meskipun nggak ada transaksinya ya. Wesel ini ada. Iya, notes itu ada transaksinya. Oh ada. Itu 1 tahun atau di atas setahun? Buat kredit mobil sih Pak. Berapa lama? Mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Bolehlah dia masuk LTLG. Tapi kalau misalnya di bawah 1 tahun dia harusnya masuknya OCLY ya. Berarti kalau kayak gitu nih nggak enak ini dibuatnya seperti ini. Ini harusnya di bawah kan, OCLY-nya di atas. Ya kan? Mestinya. Cuman kalau dilihat dari sini, ini notes payable-nya di sini deketan sama account payable. Kok bisa beda? Itu belum diupdate Pak. Yang diupdate di Excel. OCLY. Dan berarti artinya berarti kalau misalnya dia masuk di notes payable di sini, ini artinya dia masuknya ke OCLY. Karena dia lebih dari iya kan, kalau kamu buatnya tadi 2 tahun ya harusnya LTLG. Lanjut lagi. Ini izin. Untuk saldo, kalau misalnya yang akumulasi ini kan akun kontra ya. Itu dibuat minus. Sama seperti halnya dengan pendapatan retur sama potongan kalau misalnya ada saldonya. Itu kan kontra. Itu dibuat minus. Pendapatan sewa itu maksudnya other income. Ini ada di kebijakan. Karena ini kayaknya gede juga nih 55 juta. Biasanya other income itu di luar dari operasional perusahaan. Biasanya itu pendapatan bunga,
dan lain-lain. Ini kalian jualnya apa? Barang aja atau ada jasanya juga? Kalau di ketentuan modul harus buat rent revenue sih Pak. Iya, di kebijakan kalian. Karena kalau rent revenue itu kan sebenarnya jasa kan? Dia maksudnya dia untuk yang pendapatan utama kalian ini jualan apa? Barang aja, jasa, Barang. atau dua-duanya? Barang. Barang aja. Oke lah kalau misalnya dimasukin ke pendapatan apa namanya other income. Kalau tapi ya itu harus dimunculkan ke dalam kebijakan sih harusnya. Kalau pendapatan kalian itu di-generate dari barang. Nah. Oke, udah berapa menit? 21. 20. Tadi saya ada bilang kalian untuk beli timekeeper waktu nggak? Enggak ada. Innalillah. Tapi ini di Tapi video udah berapa menit itu? 22. Oh kalian udah record ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. 22? Iya. Nah berarti 8 menit lagi. Nggak kerasa kan? Kalau udah di dalam. Kalau di luar pasti kerasa. Dah. Oke. Di, ada yang mau ditanya? Bagian ini? TB tipe akun aman? Oke. Cuman di hati-hati ya, karena kan kalian punya TB sendiri. Di Accurate itu, ketika kita impor, sebelum diimpor pun kan ada akun default. Akun default itu yang harus dipikirkan gimana caranya dia disingkirkan. Nah itu nanti minggu depan lah. Iya, bisa ke situ. Betul. Betul. Itu nanti minggu depan kita bahas. Karena untuk setup ini itu nggak sama seperti setup di kelas. Lebih sulit. Karena kalian punya COA sendiri. Itu kesulitannya. PR kita adalah bagaimana caranya mengenyahkan akun default itu. Nantilah kita bahas minggu depan ya. Makanya ini harus clearkan dulu. Ya, saya lanjut ya. Pertama mulai dari piutang dagang dulu. Di piutang dagang di sini saya lihat 407.770.000. Berdasarkan dari yang di TB opening balance ini udah sama. Sekarang saya akan meng-cross check data yang ada di daftar pelanggan. Ya, piutang itu kan masuknya yang ada di data pelanggan ya. Nah, ada di sini. Oke. Saya di sini November 2024. Sudah tutup buku. Yang mana yang betul? 2024 atau 2025? 2025. Mana? Oke, ini coba saya 407.370. Udah sama ya? Oke, clear. Tapi tahunnya, itu tahunnya nggak clear itu. Nah, saya nanya nih, ada dua yang tidak ada saldonya. Ini bakal kredit? Penjualannya kredit? Atau dia tunai?
yang Karena di sini pemerintah ini. iya Pak, Ini penjualan tunai atau kredit? yang di Desember ya Pak atau gimana? Yang di November. Iya Desember lah. Karena kan Novembernya kosong. Berarti Desember kan? Nah, di Desember itu dia masuknya penjualan kredit atau tunai? Campur sih Pak, ada yang kredit, ada yang tunai. Khusus untuk dua ini, Iya, saya buat dinas kesehatan ada yang kredit, ada yang tunai. ada dua-duanya? Oke, tidak apa-apa. Sebagai informasi, kalau memang dia tunai saja, tidak perlu dia dimasukkan ke dalam database akuratnya. Dia masuknya sebagai pelanggan umum saja. Kenapa? Karena memasukkan data pelanggan di sini itu berefek kepada perhitungan ketika dia kredit. Kan ini kan net 30 kan artinya dia dikasih waktu 30 hari kan. Akurat itu akan buat timernya. Tapi kalau dia tunai kan enggak kan. Ini buat apa? Makanya dia masuknya sebagai pelanggan umum. Gitu. Udah belajar analisis umur piutang? Udah. Iya. Nah, itu masuknya nanti ke sana analisis umur piutang. Jadi misalnya utang dari 0 dengan 0 lah, 1 sampai dengan 10 hari ada berapa, dengan siapa saja. 11 sampai 20 itu berapa nominalnya, dengan siapa saja, kayak gitu. Ada. Ada ini. Analisis umur piutang gitu namanya. Oke, wes. Ya berarti artinya ini tetap dipertahankan. Kalau memang dia ada kredit juga ya. Oke. Berarti ini secara saldo udah clear, tapi yang ininya jadi masih salah ya. Kayaknya ini juga ngikut ini. Soalnya 24 juga. Nah, lanjut kita masuk ke aset tetap. Aset tetap itu berarti di daftar aset tetap. Nah, di daftar aset tetap di sini saya lihat, oke, kuantitasnya semuanya 1, tapi di sini peralatannya dibuat beda-beda. Oke, terus ini tanggal beli dan tanggal pakainya sama. Oke, ini ada yang sebelum kalian berdiri, betul ya? Oke, ini ada umur asetnya. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita sebelum tahun berdiri, berarti perolehan barang-barang aset tetap ini itu diambil dari akun modal saham kita. Pertanyaan saya, ini akun dari mana ini? Angka 3 ini menyatakan akun modal. Kalau berdasarkan dari yang di kalian, modal itu segini nomornya, nomor akunnya 3100. Nah, ini error ini ya. Oke. Terus apa lagi ya? Nah ini kan tanggal pakainya di tahun ini, berarti kan penyusutannya jalan. Udah buat daftar penyusutan tadi kan, berdasarkan dari tanggal ini. Karena itu nantinya akan dimatchingkan dengan angka ini. Udah ya? Oke. Nah sekarang kita coba meng-cross check dari sisi jumlahnya. Nih jumlah ini itu adalah harga perolehan saat beli. Ini tanah 500 juta. Oke. Ini bangunan 350 juta. Oke.
Kendaraan 180 juta. Oke. Terus ini 40 juta apa ini? Perabotan ya, furnitur. Oke. Terus gedung 75 juta. Warehouse, Peralatan gedung. Peralatan gudang, sorry. 75 juta. Terus ini 20 juta. Ini kayak peralatan juga. Oke. Waralaba. 60 juta. Di sini 64 juta. Beda. Ini 64. Di sini 60. Ada selisih 4 juta. Yang mana yang benar? 60. Kalian lah yang cari tahu yang mana yang benar. Nah, ya. Jadi ada satu data yang ternyata masih keliru nih. Jadi dicari tahu nih yang mana yang benarnya. Terus utang usaha. Utang usaha itu dapatnya dari data pemasok. Nah ini sama nih. Ada dua vendor atau pemasok. Tunai Pak kredit atau dua-duanya? Kalau yang global health itu tunai sih Pak. Hapus. Yang kimia? Ada yang kredit. Hah? Ada yang beri kredit. Ada kreditnya. Oke. Berarti yang ini dihapus. Ini juga sama nih 2024. (221 167 500). Oke, pas. Ya. Aman. Tinggal ini aja dihapus ya. Nah. Terakhir ada berapa menit ini? 3 Ketiga. Oh, korupsi kita. Yang di luar sama Siap, pecah. pokok terakhir. Amannya itu. Oke. Terakhir itu adalah persediaan. Jadi di persediaan itu berdasarkan di data yang ini ya. Ini kan datanya 362 750. Angka ini harus disamakan dengan angka di daftar barang yang di sini. Oke. Coba. Tiga enam dua 750. Oke, pas. Clear. Dah, selesai. Ada pertanyaan?